man in just his second season in MotoGP. Up the inside, there was hardly any room. And away we go. A good start from Jack Miller there. He gets that Ducati well off the line. Maverick also got a good start. Already up inside that top three yet again. Sitting up his teammate there with Strat near as well. And how much is Mir going to risk, Steve, trying to get that second? Halo MotoGP lovers, Pertamina Mandalika SAG Team resmi luncurkan livery Moto2 2021. Pertamina Mandalika SAG Team resmi meluncurkan livery untuk Moto2 2021. Bersama kedua pebalap barunya, tim ini optimistis bisa raih hasil yang positif. Dalam video peluncurannya terlihat jelas livery yang akan digunakan untuk balapan musim ini. Livery didominasi warna merah, biru, dan putih, serta motif batik yang besar pada fairing kanan dan kiri. Kata Bo Ben Schneider, "Saya sangat bahagia bergabung dengan tim ini. Ada ambisi, ada sponsor, ini tim besar. Tujuan musim ini adalah melakukan langkah pada setiap balapan, itu sangat penting." Rekan setimnya, Thomas Luthi, mengatakan dirinya sangat menanti untuk memulai bagian baru ini. Menurutnya, ini suatu kesempatan besar. Kata Luthi, penuh kekuatan untuk memulai musim baru ini. Tujuan kita tentunya ingin bermain di peringkat teratas. Kita tidak mau berbicara soal urutan atau posisi tepat, tapi tujuan kita bersama adalah bermain di tingkat atas. Luthi menambahkan, timnya sudah siap dengan baik, orang-orang yang sangat bersemangat dan dirinya pun sangat bersemangat. Tim prinsipal Pertamina Mandalika SAG Team, Eduardo Perales, mengatakan warna baru pada livery motor yang digunakan sangat indah. Menurutnya, musim ini akan menjadi musim yang sangat seru. Kata Eduardo, "Kita sangat bersyukur dengan dukungan yang kami terima dari Indonesia. Kita telah berkembang beberapa tahun terakhir dan inilah musim untuk menunjukkan potensi kita sepenuhnya." Resmi sudah Pertamina Mandalika SAG Team diluncurkan pada Rabu 24 Februari 2021 untuk berlaga di Moto2. Seperti diketahui, tim ini adalah bentuk kolaborasi dari tim balap asal Indonesia, Mandalika Racing Team Indonesia atau MRTI, dan tim balap asal Spanyol yang sudah berpengalaman di ajang Grand Prix Stop and Go SAG Team. Seperti yang diketahui, Pertamina Mandalika SAG Team akan menurunkan rider asal Swiss Thomas Luthi dan pembalap Belanda berdarah Indonesia Bo Ben Schneider. Keduanya merupakan rider berpengalaman di ajang Grand Prix dan sama-sama bersemangat membuka bab baru dalam karir mereka. Pertamina Mandalika SAG Team Luthi pun akan menjadi andalan tim ini. Pebalap berusia 34 tahun itu memang bukan lagi rider muda. Namun prestasinya di ajang Grand Prix sama sekali tak bisa diremehkan. Luthi yang merupakan juara dunia GP 125 2005 tahun ini akan menjalani musimnya yang ke-19 di Grand Prix. Selama berkarir, ia telah mengoleksi 65 podium, yang 17 diantaranya merupakan kemenangan. Luthi yang pada masa mudanya dikenal sebagai rival berat Dani Pedrosa itu juga sempat menjadi runner-up Moto2 pada 2016 dan 2017. Dan menduduki peringkat ketiga pada 2019. Di sisi lain, Ben Schneider pun punya catatan karir tersendiri. Ia merupakan juara Red Bull Rookies Cup pada 2015, yakni prestasi yang membuatnya digayat tim prestisius Moto3 Red Bull KTM Ajo pada 2016. Kala itu ia sukses meraih 2 podium. Pada 2018 ia pun naik ke Moto2 bersama Tech3 Racing, namun gagal tampil kompetitif. Hasil serupa juga ia raih saat membela NTS RW Racing GP pada 2019 dan 2020, di mana ia paceklik podium. Dengan paket motor yang kompetitif, ia pun berharap bisa lebih baik tahun ini. Pernyataan Bo Ben Schneider, "Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim ini. Kami punya ambisi besar, sponsornya juga siap mendukung. Ini tim yang benar-benar besar. Target saya musim ini adalah terus mencari kemajuan di setiap balapan. Dan ini penting, fokus saya akan tertuju pada Valencia, di mana kami akan menjalani uji coba pertama." Kemudian pernyataan dari Thomas Luthi, "Saya sudah tidak sabar memulai bab baru ini. Saya rasa ini kesempatan besar bagi saya. Kami punya energi besar dalam memulai musim baru. Target kami jelas bertarung di papan atas. Kami tak mau bicara peringkat atau posisi secara tepatnya, namun kami sangat ingin bertarung di depan. Saya rasa kami dikelilingi orang-orang yang punya motivasi tinggi. Dan ini adalah kesempatan besar. Saya sendiri juga sangat bersemangat." Nah, itu tadi untuk informasi hari ini. Thanks for watching.
What a move. That is a young man in just his second season in MotoGP. Up the inside, there was hardly any room. And away we go. A good start from Jack Miller there. He gets that Ducati well off the line. Maverick also got a good start. Already up inside that top three yet again. Sitting up his teammate there was Strat Mir as well. And how much is Mir going to risk, Steve, trying to get that second? Halo MotoGP lovers. Komunikasi kami dengan PLN secara intens dalam membahas kebutuhan-kebutuhan tersebut baik melalui forum rapat atau diskusi dan atau pertemuan dengan PLN. Koordinasi ini juga kami lakukan secara internal dengan anak usaha kami, INU, dan Mandalika Grand Prix Association, MGPA, mengenai kebutuhan listrik saat pelaksanaan event balap motor internasional maupun kebutuhan listrik di KEK Mandalika secara keseluruhan. Jelas Bram. Pembangunan KEK Mandalika yang saat ini tengah dikerjakan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dasar, yaitu jalan akses di area timur menuju Dusun Gerupuk. Jalan ini dibangun dalam upaya mempermudah akses masyarakat dan tamu atau wisatawan saat dari dan menuju Dusun Gerupuk ke KEK Mandalika. Juga sedang dibangun jalan akses dan saluran di area barat kawasan, dekat dengan pintu barat KEK Mandalika. Melalui anak usaha ITDC yaitu ITDC Nusantara Property INP yang berkolaborasi dengan Wika Gedung, juga tengah dibangun Hotel Pullman yang menyediakan fasilitas sejumlah 257 kamar termasuk dengan villa. Sementara pembangunan yang sudah rampung adalah Masjid Nurul Bilad kapasitas 4.000 jamaah. Penataan pantai sepanjang 1,4 km yang disebut Kuta Beach Park, serta Bazar Mandalika sebagai sentra ekonomi bagi usaha kecil menengah atau UKM yang terdiri dari 303 lapak. Untuk persiapan balap MotoGP, Bram juga memaparkan pembangunan jalan kawasan khusus JKK sepanjang 4,31 km saat ini sedang dalam proses pengaspalan service road yang sudah mencapai 1.450 meter. Bersamaan dengan pembangunan badan tunnel atau terowongan 1 dan 2 yang merupakan jalan bawah tanah yang menghubungkan bagian utara dan selatan di bawah lintasan. Dia berkata, jalan ini dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas saat JKK digunakan untuk event tertentu. Salah satunya adalah balap motor. Kami estimasi melalui pelaksanaan kegiatan event balap motor ini juga memperkerjakan lebih dari 7.500 tenaga kerja. Sesuai dengan timeline, pada pertengahan tahun 2021 akan dilakukan proses penilaian dan pengesahan oleh Dorna Sport selaku pemegang hak penyelenggaraan event balap motor internasional seperti MotoGP dan World Superbike atau WSBK. Kata Bram, namun untuk penyelesaian MotoGP akan kami serahkan sepenuhnya kepada Dorna Sport. Mengingat masih adanya situasi pandemi COVID yang juga menjadi perhatian kita dan masyarakat di Indonesia. Persiapan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTB juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholders. Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah MSc, meyakini persiapan MotoGP masih on the track atau masih dalam persiapan dengan rentang waktu yang telah direncanakan. Kata Bang Zul, sapan akrab beliau, pemerintah pusat selalu berkoordinasi mengenai persiapan yang telah kami lakukan dalam menghadapi MotoGP. Semua masih dalam rentang waktu yang direncanakan. Semua on the track sebelum MotoGP akan terlihat. Bang Zul mengatakan saat mengikuti rapat koordinasi pembahasan isu dan tindak lanjut pengembangan destinasi pariwisata super prioritas DPSP Mandalika yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTB Rabu 20 Januari lalu. Bang Zul juga optimis bahwa event MotoGP 2021 di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada bulan November 2021. Hal ini dikarenakan jadwal Superbike di sirkuit Mandalika sudah rilis pada tanggal 8 November 2020. Kata Bang Zul, kami sangat optimis dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga optimis karena Menteri kita ini sudah punya pengalaman di salah satu event dengan Dorna. Jadi sudah berpengalaman dalam hal negosiasi dan jadwal Superbike sudah keluar pada tanggal 8 November dan pastinya jadwal MotoGP juga akan keluar pada bulan tersebut. Karena itu, orang nomor 1 di NTB ini juga meminta seluruh stakeholders mematangkan persiapan Lombok. Indonesia sukses menjadi tuan rumah MotoGP. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji mengatakan KEK Mandalika bukan sekedar potensi NTB, namun jendela Indonesia di mata dunia. Lebih-lebih KEK Mandalika sudah dikenal sebagai tempat penyelenggaraan MotoGP di Indonesia pada tahun ini.
Dia berkata, ini salah satu kesempatan emas yang tidak bisa dipunyai oleh seluruh negara. Jadi, kesempatan emas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seluruh infrastruktur pendukungnya dipenuhi sama-sama, kita berperan masing-masing sesuai fungsi kita. Investasi di KEK Mandalika menurutnya harus menjadi perhatian. Di satu sisi Indonesia memiliki keterbatasan investasi dan membangun KEK Mandalika. Alternatifnya harus ada kerjasama dengan investor sebagai partnership. Agar investor tertarik, Heru mengatakan harus diyakini bahwa KEK Mandalika adalah sebagai tempat yang aman dan nyaman berinvestasi. KEK Mandalika sedang bergerak dengan penyiapan infrastruktur sirkuit MotoGP. Heru Saptaji mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan ke depan NTB akan seperti apa dengan adanya KEK Mandalika dan MotoGP. Dia berkata, yang jelas multiplier effect yang muncul akan dahsyat. Perputaran uang akan semakin besar sehingga menggerakkan ekonomi produktif dari hulu ke hilir. Misalnya ekonomi kreatif, community, development, makanan minuman, dan lainnya. Kedepan Bank Indonesia akan melakukan kajian dampak KEK Mandalika. KEK Mandalika sudah memiliki jualan pariwisata, meskipun sirkuit MotoGP belum rampung. Sebagaimana model sirkuit MotoGP, sisi-sisi menarik di sirkuit MotoGP, sistem kelistrikannya yang dibangun di area MotoGP, posisi, start pembalap, podium, dan sebagainya. Sisi-sisi ini menurutnya menarik bagi orang mendapatkan gambarannya. Kata Heru, sekali lagi NTB punya kesempatan emas MotoGP. Persiapkan seluruh infrastruktur pendukungnya dengan baik, dukung dan kelola potensi ini sebaik-baiknya. Nah, itu tadi untuk informasi hari ini. Mari bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share di sosial media kamu. Thanks for watching.